saya bilang tadi, saya tadi baru masuk room, saya agak tersinggung karena kalian mencaci. Ya tersinggungnya apa? Kenapa? Tersinggungnya Ya. kenapa? Coba Mbak, Mbak baru masuk ke room ini tadi, saya mendengar, makanya saya sampai sempatkan mau. Iya Mbak tersinggung kenapa? Karena saya katakan Kristen salah. Makanya Mbak bela kalau Kristen itu nggak salah, buktikan gitu loh. Si Eka nih, waktu debat sama itu, Mbak jangan karena berdebat sama satu oknum, Mbak menyatakan bahwa Kristen itu salah, itu tidak Lah ini pada diri kita. Kalau kita memang kita misalnya itu yang dilakukan orang salah terhadap kita, kok cuman Dek? kan Mbaknya paham kan maksudnya? Itu Enggak, kan kalau dibilang cuman ajaran seolah-olah tunggu Dek. Kalau Adek bilang cuman sebagai ajaran seolah-olah Yesus nih nggak ada gunanya loh ngomong kayak gitu loh Dek. Astagfirullah. Nggak ada guna Mbak. Makanya kita itu kalau membahas agama orang lain yang kita tidak menganut, kita tidak mengerti, emang susah. Saya mengerti kok. Siapa bilang saya nggak ngerti? Kajari kitab Anda sesuai dengan sesuai lagi dengan mencari benernya, kitab Anda. gimana sih? Kita lagi cari benernya. Kita lagi cari benernya. Kalau memang benar-benar ingin pengen tahu agama kami, seharusnya Mbak tidak mencari hanya kesalahannya. Saya lagi cari benernya. Salahnya udah banyak saya temukan sayang. Ngapain saya cari lagi? Ini lagi dicari benernya kak. Tunjukkan coba benernya gitu. Ya Allah, ya Tuhanku, adekku. Saya sudah 6 tahun menemukan kesalahan Kristen. Ngapain saya cari lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya peloget Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Gitu ya. Nah, jadi orang Kristen yang naik ke Komal kita itu rata-rata adalah orang Kristen yang memang minim literasi dan NPD. Contoh seperti Bapak tadi ya, dibilang sekolahmu baru 1 semester. Kalaupun saya seandainya sekolah baru 1 semester tapi mampu membuat Bapak belum pendetamu, harusnya aku bangga dengan hal itu. Ngapain aku jadi dokter tapi ternyata nyembahnya Tuhan, anak manusia aku tuhankan. Lebih baik aku tuh otaknya separuh atau 1/4 deh, tapi Tuhannya Tuhan bukan manusia, gitu loh ya. Nah, jadi orang-orang Kristen ini salah dari segala aspek, itu bukan kata aku.
Itu menurut pengetahuan, ilmu pengetahuan ya. Ya, menurut ilmu pengetahuan bahwa orang Kristen ini salah dalam segala aspek. Pertama, aspek apa? Ilmu pengetahuan, matematika, kimia, fisika, salah semua pokoknya. Nggak ada betulnya. Mana yang benernya? Nggak ada. Dari sisi bahasa pun salah. Iya, begitu ya. Jangan sakit hati lah. Kata siapa? Kata ilmu pengetahuan, ayo kita bahas. Menurut ilmu matematika, Tuhan itu satu, bukan tiga. Tapi kalian bilang tiga sama dengan satu, satu sama dengan tiga. Salah. Panasin aja. Halo Lia. Waalaikumsalam sayang. Halo Lia Real, selamat siang. Aduh. Tuh. Ya, nggak berani Oten lagi ya? Ini kenapa Oten nih? Iya, kita jawab aja yang di bawah juga apa. Tuh sambil bacain typingannya. Sejak kapan kami bilang begitu? Loh, mana ada orang gila ngaku gila? Mana ada kalian salah ngaku salah? Bukan kamu yang bilang. Yang mengatakan kamu salah tuh ilmu pengetahuan. Ayo kamu bahas sisi apa? Ilmu epistemologis salah, ilmu ontologis salah, ilmu filsafat salah, ilmu bahasa salah, ilmu bahasa Indonesia salah. Apa yang benar? Coba. Halo, Set Hakapa. Halo, selamat siang Bang Set. Muka Yesus pun itu bukan dia, itu salah itu. Lain. Yang disalib pun bukan Yesus, salah pula. Halo Bang Set Hakapa. Bang Set Hakapa, selamat siang. Ini bukan menurut aku sama Iqbal ya. Sekali lagi aku disclaim. Kristen salah menurut ilmu pengetahuan. Ibu-ibu ngurusin masa aja di Kristen, ibu-ibu cuman masa aja. Kami mah ibu-ibu boleh jadi pinter, boleh jadi pengajar. Emang kalian Halo Boy Selan. Halo Boy Selan, iya Bu. Ini orangnya birahian loh Iqbal. Masa? Dia bahasnya nanti vagina, pelir, ya. Gila ini. Coba aja kalau nggak percaya, coba aja. Ya kalau nggak apa-apa, nggak apa-apa. Boy, kita usahakan kita diskusi santai lah. Oh, santai-santai. Iya, buka kameramu deh, buka kamera. Iya, buka kamera dulu. Buka kamera dulu, kalau nggak, nggak usah naik. Nggak usah naik. Iya, jadi itu anak-anak itu dulu naik ke Komal tuh langsung ngomong jorok guys. Otaknya tuh kayak bahasa kesering nonton film bokpe kali ya. Betul. Ya, usahakan teman-teman yang naik yang sudah bisa buka kamera. Kecuali kalian memang tidak bisa buka kamera karena pengikutnya belum cukup, kita toleransi teman-teman ya. Bang Sianipar, cuma bertanya ya Iqbal. Betul. Bang Sianipar JR, halo, selamat siang. Ya, selamat siang. Ya, Islam Kristen Bang. Kristen lah. Oh, Kristen lah. Oke lah. Apa yang mau ditanya Bang? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Bertanya Bang, silakan. Kenapa sering bahas Kristen? Karena banyak masalah. Mengorbankan diriku. Yang bikin masalah siapa? Bukan yang bikin masalah. Kenapa membahas Kristen? Karena banyak masalah di Kristen. Kok yang bikin masalah apa? Kan kita bicara agama, bukan orang. Kan kalian bertanya. Makanya gini loh Bang, kan Anda bertanya kenapa sering membahas Kristen? Karena banyak masalah di Kristen. Yang bikin masalah siapa? Contohnya, katanya Tuhannya satu tapi ngakunya tiga. Katanya tiga tapi ngakunya satu. Salah. Yang kedua, katanya Yesus itu maha kuasa tapi mati. Salah lagi. Katanya dari sisi epistemologis tidak ada kejelasan di Kristen. Siapa, mengapa, di mana, bagaimana penulisan nggak tahu kitabnya. Dari sisi ontologis katanya adalah Tuhan tapi anak manusia juga, tapi anak domba juga. Salah. Coba, di mana benernya coba? Udah deh gini aja deh. Kalian aja deh tunjukin mana benernya, yuk kita bahas yuk. Kalau aku udah banyak buktinya Kristen salah kaprah. Oke, sebentar. Saya sapa tamu dulu bentar. Bang BX, selamat siang. Islam Kristen Bang. Kristen. Oh, BX Kristen. Kristen. Oke, sebentar. Bang Sianipar tahan dulu sebentar. Saya prioritaskan yang on cam biar diskusi kita jalan. Bang BX bisa sambil duduk Bang, saya respect sama Abang kalau duduk. Ya. Silakan Bang BX, ada yang mau ditanyakan atau pengen berdiskusi dengan Uniriva, silakan.
Maksud apa Kristen salah? Judul, Hah? Bang. Ini judul. Ya judul itu maksud apa Kristen salah? Iya, Kristen salah Salahnya paham, di mana? salah kaprah, salah Tuhan, salah segala hal. Salahnya kan saya sudah sebutin tadi. Contoh tadi, salah dalam dunia matematik. 1 dikatakan 3, 3 dikatakan 1, salah. Salah Betul. dalam dunia ontologis, manusia dikatakan Tuhan, Tuhan dikatakan manusia, salah. Salah dalam dunia epistemologis, katanya firman Tuhan tapi surat-surat Paulus, salah. Salah dalam pernyataan mengatakan Yesus jalan keselamatan dan hidup, salah. Karena Yesus itu adalah Rasul, utusan Tuhan, bukan jalan ya. Tetapi dia adalah bukan jalan dalam makna harfiah gitu loh, tapi jalan menuju tujuan, bukan tujuan gitu. Jadi begitu, kesalahannya banyak banget. Oh, mungkin abang karena nggak pakai baju ya, dibanin sama TikTok ya, dikira abang vulgar. Tautan. Itu bukan kata saya, itu kan kita bicara dari sisi ilmu pengetahuan. Ya kalau saya salah ya kalian kan bisa bantuin saya untuk dilurusin kan. Kenapa Betul. kok kalian malah marah-marah? Katanya ajaran kasih, tapi keluarga sendiri disuruh benci, salah kasihnya. Oh, Gitu. Nekton. Bang Sianipar, jangan kau nyelam-nyelam lah. Bang Sianipar. Lanjut Bang Sianipar. Bang Sianipar. Sedih kali aku. Ya, halo. Ini Ya, Oke. lanjut Bang. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buset. Lanjut. Ya. Ya Sianipar. Ya, Bang Sianipar. Silakan Sianipar. tadi Udah aku kasih tahu Sianipar, aku kasih tahu dulu ya. Gini, kenapa aku katakan Kristen salah? Karena aku sudah berdebat dengan orang Kristen selama 6 tahun. Setiap pertanyaan kami tidak dijawab sesuai dengan jawaban. Contoh, kenapa kamu mengatakan Yesus adalah Tuhan? Nanti jawabannya itu, misalkannya itu pada mulanya firman jadi begini, bukan itu alasan Yesus itu sebagai Tuhan apa? Jadi salah lagi menjawabnya, bahkan bertanya aja salah. Terus ya, pokoknya tuh rata-rata tuh kalian tuh nggak tahu ya, dari dulu tuh kok kayak gitu salah mulu gitu loh. Makanya sampai sekarang tuh aku kasih kesimpulan bahwa Kristen salah, baik pengikutnya maupun ajarannya, begitu. begitu ya. Jadi Iya. menurut Uniripa selama 6 tahun itu berarti Kristen, orang-orang Kristen itu segoblok itu ya? Oh bukan selama 6 tahun, ratusan tahun. Contoh dulu waktu Ribuan zaman- tahun. Katakanlah ya. Contoh nih, contoh. Kamu tahu nggak sejarah tentang Dark Age, abad kegelapan? Iya, coba Nah, terangkan dulu. waktu abad kegelapan itu yang memimpin, yang menjadi otoritas tertinggi waktu itu gereja loh. Pada waktu itu perempuan-perempuan yang pintar dibakar hidup-hidup. Seperti Hypatia, Galileo dianggap sebagai orang yang bidat karena dia membawa teori heliosentris ya. Lalu itu bertentangan dengan Bible, dihabisi nyawanya. Jadi memang dari dulu tuh memang segoblok itu gitu loh. Memang begitu. Makanya kemudian muncullah Islam untuk merubah peradaban Eropa yang gelap gulita itu menjadi berilmu pengetahuan. Dan banyak orang-orang yang beragama Kristen belajar kepada orang Islam kemudian gitu. Gitu ya. Iya, itu sejarah. Jadi hasilnya sekarang Hasilnya tetap goblok. Buktinya GOBOK itu, goblok itu artinya adalah orang yang sudah tahu benar tapi menyalahkan kebenaran dan membenarkan kesalahan. Itu definisi Jadi, goblok menurut aku. Bentar, kalau belum tahu itu orang yang belum tahu ya. Jadi aku tidak sepakat, kata-kata bodoh itu sebenarnya kata-kata yang aku tidak suka pakai ya. Walaupun Yesus pernah mengatakan muridnya bodoh. Menurut aku adalah orang yang mengerti itu beda dengan orang yang tidak mengerti. Kenapa? Ada orang yang sudah tahu tapi dia tidak mengerti. Nah, ada orang yang mengerti karena dia memang mengetahui lebih dulu. Jadi itu nggak hebat gitu loh. Orang yang lebih dulu tahu tuh nggak hebat. Yang hebat itu adalah orang yang memahami apa yang dijabarkan. Nah, kalian sudah dijabarkan dan dikasih tahu masih aja goblok kan gitu, nggak paham gitu loh. Jadi tuh kayak seolah-olah tuh kayak tidak berfungsi kognitif, akal dan empati diri itu. Nah, Apa kita itu kasih kognitif?
Kognitif itu adalah proses yang ada di dalam logika kita untuk memproduksi stimulus yang ada kemudian menjadi sebuah konsep atau penjuantan dari produk pikir kita. Di kognitif kita tuh ya, yang di dalam diri kita ini ada namanya otak ya. Otak kita punya daya kita disebut dengan akal. Nah kemudian kognitif kita itu prosesnya tuh ya. Nah sekarang aku tanya sama kamu, aku uji kognitif kamu. Menurut kamu nih, aku tanya, menurut kamu apa beda Tuhan dan manusia? Coba, mari kita lihat nih. Tuhan itu penguasa. Tuhan, berarti Pak Presiden kita juga Tuhan. Boleh? Ini jadi Ini dia. Mulai muncul. ya. Jadi menurut kamu Tuhan itu adalah penguasa. Nah, kalau Yesus menguasai apa? Seluruh ciptaan. Kapan dia berkuasa? Jadi RT aja nggak pernah loh. Pak Presiden pernah memimpin jadi presiden. Yesus tidak pernah jadi penguasa, nggak pernah jadi raja. Zaman ketika Yesus hidup udah ada RT ya? Ya artinya kan, ya ini kan akan kognitif kamu nggak nyampe. Bukan berarti ketika saya bilang ada RT itu satir buat kamu sebenarnya, kognitifnya nggak nyampe, kelihatan Masalah kegobloknya. satirmu itu remeh temeh. Kamu dari Loh, tadi bilang Kok orang remeh Kristen itu temeh? nggak paham. Sedangkan Biarkan saya bicara. satir remeh temeh aja kamu Boleh nggak nggak saya ngerti. bicara? Apalagi satirnya tinggi banget. Satir remeh temeh aja kamu nggak paham. Jangan pakai RT, Boleh dia nggak pakai saya raja. Kapan dia jadi Ayo raja pakai coba? raja. Yaudah jadi Jangan lupa kaisar. Pernah nggak Yesus jadi kaisar? Katanya raja di atas segala raja, tapi kapan jadi raja dia? Yang mana mau saya jawab? Ya itu dulu deh. Tadi kan nggak mau Iya, RT, itu ya udah tadi. raja. Itu Raja tadi, sekarang itu tadi. raja. Kamu kan nggak mau RT diganti. Dengar ya, Rita. Kamu punya gelar apa sih? Sampai bilang orang Kristen selama ribuan tahun, bahkan media Mahasiswi. ikut sekarang. Gelar saya Kamu bilang goblok mahasiswi. semua. Coba kita yang jujur, Mahasiswi. harus ada kerendahan Loh, hati. Tunggu. Saya tidak bilang Saya belum semua selesai orang bicara. Kristen goblok. Dengar dulu. Ya kau Ternyata jangan levelmu ngatur-ngatur cuma segitu. lah. Ya udah, saya Aku keluar. nggak bilang gitu. Kamu Saya keluar. bilang orang Kristen ya itu salah. Ini berbicara konteks keagamaan. Kau belum apa-apa ada baper. Bukan Baper, semua orang ngambek, Kristen goblok. nangis. Ada orang Kristen yang pintar, Isaac Newton, agamanya Kristen, pintar, tapi bukan Tritunggal, makanya dia cerdas. Dia tahu matematika itu 1 sama dengan 1. Tidak ada ceritanya 1 sama dengan 3, ilmu manapun. Makanya dia bukan Tritunggal, pintar dia. Jadi kamu salah kaprah, jangan mempelintir perkataanku. Aku bilang, kebanyakan aku berdebat 6 tahun. Kenapa orang Kristen kalau udah dikasih informasi tetap aja kognitifnya tuh rendah banget. Cara mereka memahami itu kok kurang gitu ya. Kenapa akalnya kok nggak jalan gitu loh. Tuh. Kok kayak gitu sih, baperan. Oke, Eka PRD Zega. Eka, selamat siang Eka. Iya, selamat siang. Iya, Islam Kristen bro. Kristen. Oke, silakan buka kamera. Mungkin mau bertanya atau berdiskusi dengan Udi Rifa. Silakan. Tuan minum air yang terisi lalat dulu. Ini ada lalat nih, aku minum. Ya Eka. Enggak, lanjut ya pertanyaan tadi dari Bunda Rifa tadi apa tadi? Oke, gini Iya, ya. Anda buka kamera dulu, buka kamera dulu. Buka Biar dulu enak diskusi kameranya, kita. biar Uni kasih Buka materinya kameranya. ya. Kamu bisa buka kamera soalnya biar nggak ada indikasi penghujatan kita. Santai aja bro. Enggak, Respect enggak. saya kalau. Aman. Aman apa? Enggak, maksudnya ini lagi enggak pakai bahasa. Saya bilang buka kamera. Kalau nggak mau buka kamera turun. Loh, dibilang on cam kok. Sabar. Angkat Enggak, aja dia dulu, lagi Eka. gelap kayaknya, lagi mati lampu. Tuh saya undang tuh. Lagi mati lampu kayaknya gelap. Kalau enggak lagi kameranya rusak mungkin ya. Iya betul. Harus on cam loh yang naik. Nah gini Nah, kan, kan bagus ya bagus tuh, respect. Eka. Saya respect. Apa gue bilang? Betul kan gelap toh? Ada cahaya lah. Nggak apa-apa bro, santai Jadi, aja. Eka. Pasti gelap. Ya lanjut Tony, lanjut Ya. silakan. Tema kita kan di sini Kristen salah. Ini itu hasil penelitian saya secara eksperimen dan eksperimen selama 6 tahun.
setiap umat Kristen menjelaskan itu melulu tidak konsisten. Semua ucapan kalian rata-rata tidak konsisten. Contoh, ketika kalian bilang mengaku Kristen saja kalian tidak sesuai loh. Kami Kristen. Oh ya? Apa arti Kristen, saudaraku? Saya mengikuti Yesus. Oke. Apa perintah Yesus, saudaraku? Kehidupan kekal hanya mengenal Engkau satu-satunya Allah. Oke, siapa Allahmu? Yesus, Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah, semua yang kalian bilang, kalian klaim, itu kalian bantah sendiri pada waktu yang tidak jauh dari argumen awal. Argumen kedua dibantah argumen pertama. Saya pengikut Yesus. Oke, kalau begitu apakah kamu mengikuti Yesus ketika ditampar pipi kiri kasih kanan? Oh iya dong. Ya udah, Sherlock alamat. Jadi begini, itu alegori. Jadi saya bingung dengan kalian itu. Apa yang kalian omongan itu kalian bantah sendiri. Makanya kan saya katakan kalian tuh salah. Segala hal dalam aspek apapun, dalam ilmu apapun yang digunakan untuk membuktikan kebenaran itu, kalian selalu salah kaprah, salah paham, dan salah kognitifnya. Padahal kalian punya kognitif. Makanya saya tanya sama kamu, Eka, apa kebenaran dari Kristen itu yang mana? Satu aja deh, yang benar dari Kristen itu yang mana? Satu contohnya, misalnya apa gitu, coba, ayo. Jadi aku mau coba-coba dulu ya. Pertama, Bunda Riba, kalau kita nggak gini ya, orang luar daripada Kristen berkata Kristen itu salah, itu wajar karena dia bukan Kristen. Oke. Nggak perlu ke situ, kita nggak bahas itu. Itu intinya dulu. Nggak, saya lagi bertanya kamu, saya lagi memancing kamu untuk membuktikan kalau saya salah. Iya, buktikan aja gitu loh, Dek. Tunjukkan satu informasi yang benar dari Kristen. Apa? Oh, ada ular makan debu, itu terrealisasi zaman sekarang tuh, ular makan debu. Kadang gini loh, konsep berpikir kita terlalu memandang bahwa kata-kata kiasan itu bahwa langsung direalisasikan dalam bentuk fisik. Contohnya tadi, kalau pipi kananmu ditampar, maka berilah juga pipi kirimu. Jadi itu logika berpikirnya aja, itu sangat sederhana sebenarnya, Mbak, Bu Ripa. Jadi itu nggak langsung realisasi nyata gitu loh. Itu kata kiasan dalam bentuk kalau seandainya Anda dijahati seperti itu, jangan balas dengan kejahatan. Tuh kan salah kan dia. Ternyata nggak ada istilah. Poin-poinnya seperti itu. Gini loh, kamu ngerti nggak? Perumpamaan itu tidak sama dengan penipuan. Penipuan itu pernyataan yang dibantah sendiri. Perumpamaan itu adalah mengumpamakan. Contoh, apa perumpamaan dari tampar pipi kiri kasih kanan? Apa perumpamaannya? Contoh, saya bilang nih, saya ini, waduh, saya seperti rembulan. Saya mengumpamakan wajah saya seperti rembulan. Ada nilai-nilai dari rembulan yang sama dengan wajah saya. Bisa saya bilang, wah, kamu perumpamaannya kayak ular beludak nih. Ada ular beludak yang sama dengan kamu, yaitu lidahnya bercabang, ngomong apa entah kemana gitu. Itu namanya perumpamaan. Lah, ketika ini perintah loh, apabila ditampar pipi kiri kasih yang kanan, itu perumpamaan apa itu? Perumpamaan itu kan nyangkul. perintah bahwa kalau seandainya Anda dijahati sekalipun, itu perintah loh. Iya. Sih? Nah, itu perintah. Kalau kamu dijahati, Anda dijahatin sama siapapun, entah saudaramu sekalipun, jangan balas dengan kejahatan. Itulah perintah. Gini loh, kamu ini salah lagi kan? Saya bilang kan Kristen salah mulu. Membalas kejahatan dengan kejahatan, dengan membalas setimpal itu beda. Satu. Yang kedua, memberikan pipi kiri apabila ditampar dengan membalas itu aja udah beda. Memberikan pipi kiri ditampar ketika ditampar yang kanan, itu artinya kamu berdiam diri untuk memberikan kesempatan orang lain berbuat jahat lagi. Itu aja kok. Loh, kamu tahu nggak? Kamu baca ayatnya. Jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Itu larangan untuk melawan. Diksi kedua adalah perintah, melainkan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Itu perintah. Apa kaitannya membalas kejahatan dengan kejahatan? Apa kaitannya dengan membalas kejahatan dengan kejahatan?
Tidak semua membalas itu adalah murni kejahatan dengan kejahatan. Contoh, kalau kamu bilang Iya, itu setiap betul, pembalasan iya, iya. adalah Nggak semua kejahatan, memang, nggak maka semua. kamu Tadi kan mengatakan Tuhan itu spesifiknya jahat. ke arah yang Sebentar dulu, bentar ya. Kalau kamu menuduh yang namanya membalas sesuai porsi adalah kejahatan, kamu telah menuduh pemerintah kita ketika menghukum mati para pelaku koruptor atau pelaku kejahatan, itu berarti mereka berbuat jahat. Atau ketika kamu melihat Tuhan membalas dengan sesuai perbuatan manusia, berarti Tuhan itu berbuat jahat. Itu konsekuensi logik loh. Jangan ketawa dulu deh. Inilah saya bilang, kognitif kalian tuh pakailah. Pertama ambil informasi dari saya, lalu olah di otak. Jangan apa-apa langsung ketawa dulu gitu loh. Diksi-diksi kamu itu pahami. Membalas soalnya kejahatan kan tuh gini, berpikir istrimu kan diperkosa. beda, jadi- Bentar, saya nih pakai, saya nggak pakai doktrin deh. Kalau pakai doktrin jangan di sini, saya pakai bahasa Indonesia. Nggak Contoh makan gini, juga sih, membalas nggak kejahatan apa-apa. dengan kejahatan tuh gini. Rumahmu dicuri, dirampok, maka kamu balas dengan merampok rumah orang lain. Itu membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan itu pernah dilakukan oleh Tuhanmu. Tuhanmu pernah menghukum istri-istri Daud untuk dijinahi karena Daud pernah mengambil istri orang. Pernah itu waktu Daud mengambil Batseba. Setelah itu diambil sama Tuhanmu istri-istri orang, lalu ditiduri siang bolong, ditiduri sama anaknya. Ini baru namanya membalas kejahatan dengan kejahatan yang baru. Tapi itu justru Tuhanmu yang lakukan. Kalau di dalam Islam, para orang-orang yang berzina, hukumannya itu tidak berzina lagi dia, tapi dia dirajam sampai mati. Itu namanya hukum hudud. Ya, kalau dia mencuri, maka bukan dicuri lagi rumahnya, tapi dipotong tangannya. Ini hukum hudud. Ini yang namanya pembalasan yang setimpal. Nah, atau misalnya mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau kamu minta mencongkel mata saya juga berhak minta congkel mata kamu. Ya, itu namanya hukum hudud. Ya, gitu. Oke. Nah, itu juga dijalankan oleh Bani Israel, dan itu diberikan oleh informasinya sama Tuhannya Bani Israel. Kalau kamu bilang ini ajaran kejam, ya udah kamu tuduh Tuhannya kamu pernah kejam dulu. Jangan tidak konsisten. Nah, kalau kamu bilang maksud dari apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, itu nggak sesuai dengan teksnya. Teksnya mengajarkan begini, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Kamu dilarang untuk melawan loh. Tidak melawan kejahatan dengan kejahatan. Iya, Melawan memang aja kamu betul. nggak boleh. Bahkan pun Nah. kasihilah musuhmu, itu loh. Nah, poin pentingnya. oke, Nah, mari kita tunjukkan apakah kamu Kalaupun kita mengikuti. bermusuhan, Kalau tapi ibumu diperkosa kasihilah dia. depan kamu lawan nggak penjahatnya? Ibu kamu diperkosa, istri kamu diperkosa, kamu melawan nggak pemerkosanya? Itu beda cerita, boy. Teman-teman, Betul. perhatikan, beda cerita ya. Gini loh. Beda cerita, Ini. teman-teman. Ini yang disebut dengan munafik atau tidak konsisten. No. Tuhannya Bukan munafik, ajarkan. bukan konsisten. Bukan Oh, kayak gitu ceritanya, Kamu bukan kayak bilang gitu. beda cerita. Bukan kayak gitu. Saya kasih kasus. Loh, Ngarahinnya bukan saya kayak gitu kasih kamu caranya. kasus. Kalau kamu menghadapi situasi seperti itu, tiba-tiba istrimu diperkosa di depan matamu. Pertanyaan saya, No, kamu bukan ikuti bawa ke Tuhanmu orang dengan lain, tidak tapi bawa melawan? pribadi dulu. No. Nggak Loh, kayak gitu kok caranya, pribadi? Bu. Lo Iya. memang begitu caranya. Ini tadi yang Kalau lu kita lihat, kok kamu kita yang dulu. ngatur cara diskusi? Cara diskusi Iya. itu pertama kita Cara lihat ajarannya, kita penyampaian implementasikan Anda salah. dalam kehidupan sosial. Kognitifnya memang ini aku bilang Kristen itu salah. Kita lagi mencoba, dengar ya, dengar adikku Eka. Next. Kamu mengklaim Yesus mengajarkan apabila orang jahat kepadamu jangan melawan. Betul nggak, Dek? Betul nggak? Kalau ini kan kita bicara kalau ada yang jahat kepadamu, maka wajar saya katakan kalau istrimu diperkosa kamu lawan nggak? Itu adalah apa yang namanya ya, memberikan kasus yang sesuai dengan hukum yang diperintahkan oleh Tuhanmu. Kamu baca di situ, jika ada, kan jika ada, bukan berarti sekarang kamu sedang diperkosa istrinya, enggak. Jika ada, ya, kalau ya, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Artinya di setiap situasi kondisimu, kalau kamu dijahati orang, kamu tidak boleh melawan. Bener nggak? Coba. Kamu banyak ketawa, saya ragu deh kamu ini normal apa enggak? Senyum-senyum sendiri, aneh orang lagi senyum. Senyum, Bu. Emang kamu udah senyum? Aku Bukan udah itu, senyum. kita kan lagi Kadarnya senyum. bagus, Bu Oniva ini, Bu Riva ini. kayak- Fokus lah. Iya. Nah, saya coba diskusi tanya ya. dulu. Aku menangkap Kita semua, fokus. kok. Nah, Slow. yaudah, sekarang saya tanya lagi. Yesus mengizinkan tidak kalau kamu melawan orang yang jahat kepadamu? Oke ya, kepadamu ya, jangan bawa orang lain ya. Kepadamu. Ya kamu kok orang lain? Ya, Ini oke. apa sih anak ini? Ya udah ya, oke. Pribadi Zega, saya sendiri. Eka, Pribadi saya sendiri, oke. Ya, Pribadi kalau ya, Eka, bukan pihak lain, saudara, istri. Ya udah. Sendiri aja, oke. Ya kalau Nah, Eka poin. misalnya diperkosa sama Edis, melawan nggak Edis?
Logikanya enggak kan kamu? Lah. Logikanya lo itu. Lah, sister Hong juga bisa. Betul kan, Logikanya enggak. Bu. Reinhard Sinaga itu melakukan Itulah. pemerkosaan terhadap laki-laki. Itulah. Logikanya nggak Main nyambung. logika. Justru gini Kak, justru kau Nggak itu membatasi mungkin, akal. itulah yang nggak Gini. mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin, saudara. Ada istilah No. tidak. Jangan, Begini jangan, saudara, dengarkan jangan. saya sebentar. Iya, Wait. bisa. Tidak ada yang tidak mungkin di bawah kolong langit. Satu-satu. Ya, sabar Pak Cinta Lestari sebentar. Gini saudara, saya kasih Anda satu pepatah. Kok cinta ini perlu hukuman Islam? Sabar. Begini Bang Eka ya, tidak ada yang tidak mungkin di bawah kolong langit. Satu-satu. Semua itu berpotensi untuk terjadi setiap harinya. Apapun itu bisa menimpa diri kita, Bang. Jangan 2 lawan 1. Satu-satu. Ya udah bapak lawan saya, nanti bapak lawan saya. Buka kameramu, buka kamera dulu, buka kameramu, berani nggak? Diam, banyak kali ceritamu. Turun dulu, Nanti kalau apa? Anda turun dulu. Cinta Lestari kalau nggak turun dulu. Turun aja lah. Kalau nggak bisa kondusif turun. Makan dulu, aman itu. Bisa Ya, ditangani tunggu. ini. Ya begini saudara, artinya gini, tidak ada yang tidak mungkin di bawah kolong langit. Semua itu bisa terjadi setiap harinya dan berpotensi untuk terjadi maupun menimpa kita setiap harinya. Kalau Anda mengatakan, kalau Anda mengatakan, wah tidak mungkin itu, saya tidak mungkin diperkosa. Loh, kita nggak bakal pernah tahu apa yang terjadi. Faktanya hari ini, dari kemarin, hari ini, dan bahkan besok seterusnya, pemerkosaan itu akan terus ada di Indonesia maupun dimanapun itu. Di belahan dunia Pelakunya siapa manapun. yang lebih banyak? Loh siapapun Kita lagi pelakunya. bahas pelakunya. Kok malah Kita nggak bahas pelakunya. sini orang? Kita tidak berfokus ini kepada benar. pelakunya, tapi kita berfokus Banyak. kepada kejadiannya. Gini saudara, Oke, kita fokus fine. kepada kejadiannya. Nah, bayangkan, Next. bayangkan jika hal itu menimpa dirimu, Eka, bagaimana kau merespon itu sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam agamamu? Bagaimana cara merespon? Sedangkan Anda diperintahkan untuk mengasihi musuh. Kasihilah musuhmu seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Kalau Anda mau diperkosa, di posisi Anda tidak mau, sudah pasti yang mau memperkosa itu kan musuh. Bagaimana cara mengasihi musuhmu itu? Apakah Anda pasang saja, udah tusbol aja gitu, nggak apa-apa? Atau gimana? Loh, saya nggak tahu. Susu sekarang. Udah nih. Bagaimana cara merespon? Silakan. Ya, silakan dijawab Oke. itu. Sebenarnya sih pertanyaan-pertanyaan kosong ini semua nih. Jadi Bukan gini. kosong. Iya, nggak mungkin. Soalnya nggak mungkin. Jadi Giliran nggak mau menjawab, bilang pertanyaan kosong. Ya, aku tanggapin aja. Kok bilang nggak Kok dia mungkin? pula yang ngatur? Dia memang Kok nggak bilang nggak mungkin gitu loh? Abang aja juga nggak mungkin gitu. Saudara, Masalahnya gini loh. tidak ada yang Kalau tidak tadi- mungkin di bawah kolong langit. Hari ini terjadi, faktanya itu terjadi gitu loh. Kok kalian ini selalu menutup celah loh? Gila orang ini. Ini sama kayak yang kemarin-kemarin. Ada Logika kejadiannya nggak- di luar nggak- negeri. Dengar orangnya Kristen Di luar ya, negeri yang nggak usah melakukannya jauh-jauh Kristen. ibu, di lingkungan sekitar aja Loh. gitu loh. Ini bukti kalau peristiwa itu ada. Kok kamu ngatur-ngatur sesuatu terjadi atau enggak sih? Kamu lucu nih. Ini kenapa saya katakan kalian tuh Oke lah, munafik berarti orang ini ceritanya Kristen. berandai-andai lah ya. Bukan berandai-andai, ini fakta. Reinhard Sinaga itu memperkosa laki-laki dengan diberi minuman, kemudian laki-laki itu ketiduran lalu dipakai bokongnya. Nah, kalau kamu seandainya diberlakukan seperti itu oleh Edis, kamu ngelawan nggak sesuai dengan ajaran Tuhanmu? Coba undang dulu si Edis biar Loh, pengen dipakai Edis malah dia rupanya. Aduh. bukan masalah itu, biar Bunda juga Malah mau ini dipakai, tahu malah. apa tanggapan. Pengen nyobain, Bang. Tadi Dipaksa sama Edis, pengen nyobain. Tanggapi aja ini tadi pertanyaan berandai-andai lah ya. Jadi ada juga jam menjawabnya berandai-andai, oke? Menjawab berandai-andai. Pertanyaan berandai-andai. Kamu ngerti jawab nggak berandai-andai. hukum? Kamu ngerti hukum nggak? Hukum Ngerti itu lah. adalah aturan-aturan yang diajarkan oleh Tuhanmu kalau suatu saat kamu menghadapi situasi-situasi yang diberitakan oleh Tuhanmu. Contoh, Tuhanmu bilang, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Artinya Tuhanmu sedang mengatur bagaimana cara menghadapi orang jahat. Nah, saya kasih Ya. contoh. Kalau seandainya Nggak usah kamu banyak cerita diperkosa lah, gini sama aja. Edis, Oke lah, nggak menjawab. Oke lah, aku Kok jawab aja kamu- sih kata tadi. kamu membatasi saya enggak, sih? Enggak membalas, oke. Pertanyaan selanjutnya apa? Enggak membalas, aku enggak balas nih. Enggak, kamu nggak balas. Oke, berarti kamu pasrah kalau diperkosa sama Edis ya. Dengan Oke. teman-temannya susah. Diam dulu. Bukan Edis. Orang Nggak Islam. mungkin juga kan logikanya bukan Edis gitu loh. Loh, Gila. kan saya bilang kalau. Jadi teman-teman, kalau orang Kristen laki-laki diperkosa sama laki-laki, mereka kan pasrah karena mereka nggak boleh ngelawan. Mereka diam, kasih bokongnya dengan enak gitu ya.
gitu ya. Begitu juga kalau Nggak istrinya gitu juga. diperkosa dia tidak akan melawan. Loh, jangan ngeliatin ke sana, Bu. katanya tadi nggak ngelawan. Begitu juga kalau seandainya adik perempuannya atau ibunya diperkosa depan mata mereka nggak akan melawan, teman-teman ya. Begitu intinya ya. Sungguh kasihan ya. Udah itu aja. Kita udah tahu teman-teman ya. Berkali-kali kita bertanya kepada orang Kristen. Si Oki aja yang apologet Kristen itu ditanya, Oki, Dengar nggak? kalau istrimu bentar diperkosa dulu. apa yang kau lakukan? Sebenarnya itu tadi Halang-halangi, kata dia. pertanyaan konyol itu menurutku ya. Kalau sebenarnya Itu pertanyaan logika. Yang konyol itu otakmu karena tidak sampai gini-gini saudara. Situ, Anda ya, tidak kan, sampai punya kasus untuk besar mengimajinasikan yang itu. Anda otakmu nggak cukup mampu untuk mengimajinasikan itu gitu loh. Santrennya gitu loh. Wala. Oh, kalau Analogi yang mau jadi sederhana itu aja kok nggak mampu gitu loh. Nggak mampu, Iya. analoginya sederhana. Ngomong nggak Jika mampu itu terjadi gimana? pada diri lo, Gitu jelas kok nggak dong. mampu. Jika itu terjadi pada dirimu itu kok nggak mampu untuk memikirkan itu, membayangkan hal sesederhana itu aja kok nggak mampu gitu loh. Gimana sih? mampu. Mampu lah. Siapa bilang nggak mampu? Nah, kenapa kau menolak? Kita berbicara seolah-olah itu terjadi dan menimpa kepada dirimu. Faktanya hari ini kasus yang seperti dan seakan-akan ya, Bang. loh, saudara, kasus yang begitu tuh terjadi loh. Kau percaya nggak pemerkosaan di dunia ini ada? Ya paling banyak punya orang Muslim yang banyak naik di. Mana ada? bukan. Sorry, Ini paling tunjukkan banyak orang tadi, Kristen. ini. Kristennya banyak nih. Paling banyak orang Kristen. Nih. Ya, kita tunjuk data nih ya, pemerkosaannya. Paling banyak. Nih, Nih ya. Paling banyak tuh Ini nih. dari ajaranmu paling Nih, banyak. kita tunjuk. Nah, kita tunjuk nih ya. Kau tengok kau mau data apa? Nih, kutunjukkan kau satu-satu ya. Nih, Polandia diguncang skandal pesta seks di gereja. Penyelidikan temukan 1000 kasus pelecehan di gereja. Skandal seksual imam dan biarawati. Pelecehan seksual berkedok pengudusan di Bogor. Kasus pelaku perbudakan seksual di Itali. Komisi Prancis ada 3000 pedofil di gereja. Gereja Katolik di Italia diguncang skandal pesta seks. Uskup Brazil mundur setelah rekaman video ese-esenya. Skandal kekerasan seksual guncang gereja Sauter. Para biarawati ini diadili atas pelecehan seksual. 200.000 anak diperkosa, dilecehkan pastor. Ini kau mau data apa? Bahkan data itu ya. Buka mata. Nih. Buka mata. Nih. Belum lagi ini nih. Buka Nih. mata. 216.000 korban pelecehan seksual terhadap anak di gereja. 7 kasus pelecehan seksual terbesar gereja Katolik. Pastor-pastor di Jerman melecehkan ribuan anak, ribuan korban sejak tahun 1950. Jadi jangan kalian sosokan depan kami, nggak usah sosok baik depan kami. Ya jangan kau bilang orang Islam aja, kelakuan kalian yang paling banyak kayak gitu kelakuannya. Buka mata. Makanya jangan bahas oknum. Apa? Woi, apa di bawah ini, woi? Abangku ini Bang Rasid. Gue lagi ngetes kesabaran dari tadi, ngedengerin hostnya, ngedengerin Unit Ripa, sabar banget. Jadi gue mau lanjut. Kalau nggak sabar, aku juga sering nonton sama Abang Ngadepin di TV. hewan, Sabar ngadepin aja hewan nontonnya, emang Bang. kayak gitu. Lanjut. Sukron Bang Aslem. Barakallahu fikum. Malah binatang juga itu. Loh, kau binatang. Akal boyok Enggak, ada. tadi kau menunjukkan Ide. statementku dari awal. Kau salah, kognitifmu nggak nyampe. Kita ngebahas tentang Alah, hukum. nggak usah Kau bahas inilah, personal. kita. Kalau personal pun Ini. kau babak belur. Kau bilang no. Masa kau membatasi peristiwa yang akan terjadi dan pernah terjadi? Kan aku kasih contoh. Reinhard Sinaga itu orang Batak. Namanya aja Reinhard Sinaga. Dia kenapa dia? Dia pernah melakukan pemerkosaan terhadap pria. Pemerkosaan terhadap pria di luar negeri sana. Nggak usah bawa Tahu kau itu? Nggak enak nanti. Nah, memang orang Batak. Masa aku bilang dia orang Minang? Kau nih memang kognitifmu Nggak usah, nggak ngerti. Kita personalnya lagi nggak aja. bahas loh. Memberikan informasi bukan berarti kita membahas tentang itu. Contoh aku bilang dia orang Batak. Kok kau pula yang tersinggung? Emang dia orang Batak, kecuali kau bilang dia bukan orang Batak. Nah, si Reinhard Sinaga ini memperkosa laki-laki di luar negeri. Orang Kristen, orang Batak dia. Memang iya, bukan berarti orang Batak dan orang Kristen itu kelakuannya begitu semua. Tetapi kita fokus, si Reinhard Sinaga ini adalah orang yang dekat dengan kau secara agama. Dia Kristen, melakukan pemerkosaan terhadap laki-laki. Pertanyaanku, kalau kau jumpa sama Reinhard Sinaga, diperkosa lubang burit kau pasrah atau kau lawan? Kalau situ gimana? Ripa, uni gue lagi makan. Oh, kalau kita udah pasti ngelawan, Bre, udah pasti. Enggak. Karena kita nggak ada ajaran oh jika kau disakiti maka bersabarlah jangan melawan, nggak ada itu di kita. Jadi pasti kita lawan lah. Iya. Iya, lobang memang betul gini lobang betul. Nah, kalau di kalian gimana tuh? Oh, dikasih. Tambah lagi.
sampai Kalau di kita memang apa perintahnya? Jika kau diperangi maka perangilah. Artinya apa ya? Jika kau dizolimi ya maka bertahanlah. Ayo siapa gitu. yang bisa bantu aku nih bang? Ngeri kali abang-abang ini di atas nih. Nah gini, jadi reaksi sebenarnya, reaksi secara fisikal itu pasti ngelawan bang. Itu insting pertama itu namanya juga naluri pasti ngelawan gitu loh. Betul. Artinya instingmu dengan ajaranmu sesuai enggak? Nah, kalau berarti instingmu dengan ajaranmu sesuai atau enggak? Kan itu pertanyaannya. Diam dulu. Diam dulu. Oke. Ya oke, saya Anggaplah kasih, ini silakan. kejadian, udah ngelawan dengan bahkan pun udah mau metong dong berarti. Udah mau mati. Lah itulah. Oke. Udah kejadian nih sebenarnya. Jadi nggak mungkin mau ngelawan lagi. Kan gitu logikanya lo, Bos. Serah mula bos. Ya aja gitu ya. Ya sebelum kejadian dilawan dulu lah bos. Jangan sampai kau biarkan lubang buritmu dianiaya. Jangan. Gimana sih? Nikmati aja bang. Adik suka gitu ya. Ngelawan. Udah bang, tekan aja dalam-dalam gitu aja Lagi, udah. Bang. Kalau ini udah kejadian. Abang aja lah. Kalau istri abang udah digituin, istri abang udah digituin, mau ngapain? Uratakan kalau kami begini saudara. Jika kita berbicara begini, yang lagi kita bahas adalah ketika itu terjadi kepada kita menyesuaikan apakah ajaran yang diajarkan dalam agama kita itu relevan untuk diterapkan pada saat itu terjadi pada diri kita. Di dalam Islam, begini Eka, saudara, sebentar. Loh, karena memang ini konteksnya berbicara tentang ajaran, tentang agama. Kayak gitu bangku, nggak semudah Loh, kok itu, enggak sih? bangku. Loh, kok enggak katanya? Kok menolak? Nah, Loh, kok menolak? ini adalah bukti bahwasanya ajaranmu nggak sesuai dengan instingmu sendiri, bro. Kan di situ masalahnya. Instingmu Tidak mengatakan ada untuk sesuai. melawan, tapi ajaranmu mengatakan jangan dilawan kalau ada orang berbuat jahat kepadamu, kan gitu. Nah, ini yang dimaksudkan sesuai dengan tema Kristen salah. Nah, itu tadi udah kejadian apa belum kejadian? Kalau udah kejadian, contoh kan di istri abang digituin, udah kejadian kan? Anggap aja udah kejadian. Jadi si pemberkunya udah pergi nih ceritanya, nggak mungkin dilawan kan? Ya, Oh, nggak kau cari, nggak kau cari. Kalau misalnya masih ada di depan matamu, kau lawan enggak? Ayo. Jadi lawan. Kenapa kau lawan? Apakah ajaranmu memperbolehkan untuk melawannya? Nah gitu. Coba logikanya. Gini loh bang, kalau kau dia lubang udah lagi. jahat nih, dengar. Kalau kau dia udah berniat jahat, berarti kau menolak niat jahatnya itu, kau udah berbuat bakti loh. Kau menolak perbuatan jahatnya dia itu, kau udah dapat satu poin di situ pahalanya kalau di Islam gitu. Anjay, pahala. Buset. Kau udah menghandle satu perbuatan jahat, lawanlah perbuatan jahat itu. Kalau di abang boleh nggak lawan perbuatan jahat? Cerita tadi, kalau udah kejadian bosku, abangku. Ya udah, ya lain cerita kan kita nggak ngebahas yang udah kejadian. Seandainya itu akan terjadi kepada diri kita, itu akan terjadi kepada diri kita, apa yang akan kita lakukan, apa yang akan Anda lakukan? Kalau saya pasti saya lawan. Nggak jawab itu. Buset. Gimana? Giliran kejadian, oh pelakunya udah pergi. Giliran berandai Anda belum terjadi, oh nggak boleh. Gimana sih logikanya? Terguncang saudara, terguncang. Ya, nyambung gue. Coba cari topik yang lain dulu, pertanyaan yang lain. Ya kita bahas ini. Kalau masalah-masalah ini Pertanyaan seru lain. nih. Kok tingkat kepedean manusia ini kok begini ya? Manusia kan tapi ini? Manusia kan? Menurut ini? gua apa bang? Kasih bang Rasid. Kenapa? Menurut gua apa? Lebih ke hewan sih bang, lebih ke hewan, nggak tahu malu, nggak ada otak gitu, tapi mencoba untuk bicara, ya Ngaca, nggak Bang. ada otak, nggak ada malu gitu. Ngaca, coba Kak, lihat, ngaca. coba lihat rahangmu, coba lihat rahangmu, tuh, coba lihat tuh, Ya menghina fisik bang. ngomong aja, Aduh, misalnya, ini ya, ajaran ngomong asal Muhammad nih ya. ngomong, Walah. Tuh Bang Juma udah masuk. Walah, Dari walah. Kroy wah. Ngeri kali. Dulu. bisa banget sih Ton ngadepin manusia-manusia kayak gitu, mengirikan hewan Masuk lagi, setengah ada lagi yang dari marina. daya itu. Masukkan lagi terus. Biar heboh. Udah kau diam aja udah. Eka kau diam aja karena apa lagi, aku Bunda Dita? telah Apa lagi udah pertanyaan, enggak coba? diam aja. Enggak, aku suruh kau diam. Ya, mute. Oke diam. Biar kita sampai yang lain. Gini ya, teman-teman. Kalau kita umat Islam itu ketika kita membuat sebuah pernyataan atau statement, kita tuh wajib membuktikannya. Kan saya yang minta sama Iqbal, tema kita Kristen salah, dari segala aspek kalian salah. Buktinya ajaran kalian pun salah. Kenapa dikatakan salah? Karena bertentangan dengan naluriah manusia. Secara naluriah kita tidak mungkin tidak melawan orang yang jahat.
tapi Tuhannya mengajarkan untuk tidak melawan. Ini yang namanya ajaran yang tidak relevan alias salah. Nah, boleh kalian katakan ajaran kalian benar, ya sudah, nggak apa-apa, lakukan seperti itu. Jangan kalian munafik. Giliran kalian itu sebuah lubang buritnya, kalian telepon orang Islam minta tolong. Tolong, aku diperkosa Edis. Aku nggak boleh ngelawan soalnya. Iqbal, tolong lakukan Islam, boleh ngelawan. Nanti sama kayak gitu, giliran kita diserang sama orang Rusia kan, kami nggak boleh lo berperang, kami cuma berdoa aja di gereja, kami nyanyi dulu ya, kalian yang berperang ya, Ripa, Iqbal, kamu aja giliran merdeka nikmati. Kebayang nggak itu Iqbal? Nanti kalau kita diserang tuh, mereka nyanyi di gerejanya, haleluya, kita udah jujur. Mereka pas merdeka, Allahu Akbar, ya kita ikut merdeka, ye. Tiba-tiba Puji Tuhan, darah Yesus menyelamatkan kita. Itu namanya nggak relevan. Itu namanya nggak relevan. Kita amin. Yaudah, dimi dulu Eka. Kognitifmu tidak nyampe, Dek. Proses yang ada di otakmu itu tidak mampu mendistribusikan stimulus yang sudah kami beri. Apa gini. Udah, Ayu Sinaga. Muslim non muslim. Non muslim. Oke, silakan Ayu Sinaga. Hari ini kita sedang mendiskusikan. Oke, Ayu Sinaga bisa buka cam nggak? Kalau nggak kita prioritaskan yang bisa buka anak cam Tuhan dulu. nih, ada anak Tuhan buka kamera, Ya. teman-teman. Silakan anak Wah, Tuhan. anak Tuhan nih bahaya nih kalau ngomong. Waduh, ngeri kali ini. Anak Ayu, manusia diskusi sama anak Tuhan ini. Darah Yesus. halo kakak. Ayu Sinaga bisa buka cam nggak? Kalau bisa, Ayu buka cam biar kita tuh diskusinya jelas gitu. Bisa nggak Ayu buka cam dulu? Ya, sebentar. Kayak Ayu siapkan dulu ya, biar kita sapa dulu nih. Bayang-bayang di kepalaku nih gara-gara kamu nyanyi kayak gitu. Ya, Aku nggak apa-apa kita di sini, tanya di dulu sini, nih, Mbak. anak. Nggak apa-apa, Eka, nggak apa-apa, biar Eka, Eka nggak belajar apa-apa. dulu Oke, deh di next ya. sini deh. Nggak apa-apa, ya. Mute dulu, Eka, Ada di mute sini dulu. aja. Nggak apa-apa. Mau diturunin pula nanti. Enggak. Mana tahu Ya, Eka. masih ada slot kosong. Nah, ini anak Tuhan ini boleh nanya nggak Uni, cintaku, sayangku, nama aslinya siapa, sayang? Selamat siang anak Tuhan. Nama aslinya siapa? Maaf host, damai, aman. Aman. Nama aslinya siapa, Dek? Halo, Dek. Dek, ngelek, Dek. Nama aslinya sayang. Ngelek. Suaranya nggak ada anak Tuhan. Maya Oh, kakak. Maya. Maya, salam kenal ya, Dek. Maya, kalau Uni Nama sebelum Maya, melanjutkan, Maya. iya, oke. Iya, salam. Maya, kalau bisa pakai handset bagusnya, biar kita tuh nyambung. Kalau nggak, kita tuh kayak ke delay, terganggu. Bisa nggak? Oh Ada ya, handset? ini headsetnya tidak ada kak. Oke. Nggak ada. Ya udah, kalau gini bisa nggak? Dengar nggak Uni ngomong sebelum Uni ke Ayu Sinaga? Di bawah. Oke. Kalau boleh Uni nanya, kamu kan bilangnya nih anak Tuhan Dengar, nih. dengar. Kamu kan anak Tuhan nih ya. Bener nggak anak Tuhan? Ya, Boleh nanya nggak anak apa deh? Anak tiri, anak angkat, anak aram, atau anak angkut, atau anak kandung? Anak apa? Kira-kira Uni pengen tahu aja. Nanti kita baru lanjut diskusinya, biar maju. anak Tuhan. Oh, anak ngaku-ngaku Tuhan, aja ya, Tuhan. ngaku-ngaku Anak aja. Udah. Tuhan. Oke, nggak apa-apa. Ya udah, cuman ngaku-ngaku doang ya. Ya udah, nggak apa-apa. Oke, gini adekku sayang, cintaku, Maya. Kita punya tema di sini, Kristen salah dalam segala aspek. Ada mau yang ditanggapi dari tema ini? Salahnya di mana kak? Semua, Dek. Dari konsep ketuhanannya katanya Tritunggal, secara matematik salah. Yang namanya Tritunggal itu tidak ada di dalam dunia matematik. Secara silogisme, ontologis, ilmu pengetahuan, bahasa itu salah. Kemudian apalagi ya, tentang kitab suci, epistemologisnya salah, tidak layak dikatakan suci karena nggak suci sama sekali. Ajarannya juga tidak relevan. Contoh tadi sudah kita buktikan dengan Eka. Pengakuannya juga salah nih, ngakunya anak Tuhan padahal anak manusia. Ditanya anak apa nggak bisa jawab. Artinya itu salah kaprah semuanya. Menurut kamu gimana? Ada nggak satu tentang Kristen yang benar yang bisa kamu bagi di kami di sini? Biar argumen saya ya sedikitnya 99% jadinya salah, nggak jadi 100% gitu. Pelan-pelan Bu Supir. Silakan Maya. Assalamualaikum Nis. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Jimin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Jimen. Gua nggak nyapa tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Maya ada masalah Lanjut, dengan Maya. signal, ya kita ganti dengan Ayu Sinaga dulu, Dek.
atau Oh gimana? iya, silakan Ayu aja Ayu. Silakan Ayu karena Ayu permasalahan aja. dengan signalnya. Ya, silakan Ayu. Iya, nanti gantian aja. Nah, Ayu sudah mendengarkan argumen Uni kepada Maya ya. Coba dulu. Ayu silakan. Ada nggak di Kristen itu yang benar? Satu aja. Diulangin lagi pertanyaannya tadi apa? Oke. Di sini kan judulnya adalah argumen saya. Argumennya adalah Kristen salah dalam segala aspek, dalam ilmu pengetahuan, dunia matematika, dalam kognitif kalian, dalam penyampaian kalian, dalam pengakuan kalian itu semuanya salah. Ada tidak yang benar dari Kristen menurut kamu untuk membatalkan hujah saya atau argumen saya? Kira-kira yang benar dari Kristen itu apa ya? Mari kita uji yuk gitu kebenarannya. Jadi di sini judulnya Kristen itu salah ya. Manggilnya apa kok? Mbak aja ya. Uni. Uninya tadi bilang dari segi mana salah semua gitu. Dari segala aspek. Segala aspek ya sama aja berarti kan. Jadi Salah, beda tuh Dek. Dari segala mana itu beda, itu pertanyaan. Kalau dari segala aspek itu pernyataan. salah Betul. semua. Maaf ya Uni harus luruskan ya kalau salah ya. Nah, ya. Gimana ya Mbaknya bilang tadi, ya mungkin itu baginya Mbak yang tidak menganut agama kami. Makanya Mbak kan tidak mengerti itu. Makanya Mbak mengatakan itu salah. Oke, saya tanggapi boleh. Sebenarnya saya berkata seperti itu bukan karena saya bukan beragama Kristen, tapi karena saya belajar dan menyelidiki dan sudah mengalami pengalaman pribadi berdebat selama 6 tahun. Saya membuktikan karena saya mengkaji. Contoh tadi saya sudah tunjukkan. Saudara Eka mengatakan Yesus mengajarkan jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Ternyata itu tidak relevan, tidak sesuai naluriah. Yang namanya orang jahat kepada kita masa kita tidak lawan. Nah, itu salah. Itu kan cuman sebagai ajaran. Namun kan ini kembali kepada diri kita. Kalau kita memang kita misalnya itu yang dilakukan orang salah terhadap kita. Kok cuman Dek? Kan Mbaknya paham kan maksudnya? Itu Nggak, kan kalau dibilang cuman ajaran seolah-olah tunggu Dek. Kalau Adek bilang cuman sebagai ajaran seolah-olah Yesus ini nggak ada gunanya loh ngomong kayak gitu loh Dek. Astagfirullah. Nggak ada guna Mbak. Makanya kita itu kalau membahas agama orang lain yang kita tidak menganut, kita tidak mengerti, emang susah. Saya mengerti kok. Siapa bilang saya nggak ngerti? Kamu mau tanya apa tentang Kristen? Mbak penganut Bukan berarti kita menganut agama tertentu kita tidak mengerti dengan agama tertentu. Kita bisa belajar tanpa ini loh Dek. Mengerti itu bukan berarti menganut Dek. Semua agama kalau diperdebatkan tidak ada habisnya. Loh, yang nyuruh habis siapa Dek? Mbak punya Dek, tunggu. Anda kesini naik mau ngapain? Mbak bikin pernyataan di room ini seperti itu. Iya. Pernyataan kalau masalah dari pernyataannya apa? Ya banyak, cuman makanya saya bilang tadi, saya tadi baru masuk room, saya agak tersinggung karena kalian mencaci. Ya tersinggungnya apa? Kenapa? Tersinggungnya kenapa? Coba Mbak, saya baru masuk ke room ini tadi, saya mendengar, makanya saya sampai sempatkan mau. Iya Mbak tersinggung kenapa? Karena saya katakan Kristen salah. Makanya Mbak bela kalau Kristen itu nggak salah buktikan gitu loh. Si Eka nih, waktu debat sama itu, Mbak jangan karena berdebat sama satu oknum, Mbak menyatakan bahwa Kristen itu salah, itu tidak. Lah ini kan judul saya sayang. Judulnya Kristen salah. Makanya saya ingin tahu ada nggak yang membatas. Jangan dibatasi. Oke. Enggak, jangan dibatasi gini loh. Duh, jangan ikut dulu Eka. Gini loh Ayu. Pertama ini room diskusi. Room ini digunakan untuk orang-orang yang sedang berargumentasi. Saya memiliki sebuah judul yang ingin dijadikan bahan diskusi. Judul ini bisa berganti besok dengan mengatakan ternyata Kristen ada benarnya. Kalau ada yang mampu membuktikan ke saya, kalau di Kristen ternyata ada benarnya. Nah, masalahnya sampai detik ini saya belum menemukan satupun kebenaran di Kristen, maka saya katakan Kristen salah. Itu bukan karena saya beragama Islam, Kak, tapi karena saya seorang yang belajar. Makanya saya katakan kepada Anda, ada tidak sanggahan Anda terhadap statement ini? Kalau tidak ada sanggahan, kita cari yang bisa menyanggah. Gitu loh sayang. Mbak memahami kitab kami, apakah Mbak cuma mencari salahnya? Bukan, saya mempelajari kitab Anda sesuai dengan Justru ini lagi mencari benarnya gimana sih? Kita lagi cari benernya. Kita lagi cari benarnya. Kalau memang benar-benar ingin pengen tahu,
agama kami, seharusnya Mbak tidak mencari hanya kesalahannya. Saya lagi cari benernya, salahnya udah banyak saya temukan sayang. Ngapain saya cari lagi? Ini lagi dicari benernya kak. Tunjukkan coba benernya gitu. Ya Allah, ya Tuhanku, adekku, saya sudah 6 tahun menemukan kesalahan Kristen. Ngapain saya cari lagi? Udah nemu, udah banyak banget deh. Berarti Mbak cuman menyebutkan kesalahannya aja kan? Bukan, saya lagi nyari kebenarannya yang mana. Ini aduh ya Allah, adek, sayang. Itu pertanyaan kak, pertanyaan. Iya. Di Kristen tuh, diajaran Kristen tuh kebenarannya apa sih? Coba sampaikan sama kita. Iya, itu mana yang benar? Ayo. Betul. Sebelum dilanjutkan sama Mbak Ayu Sinaga, sebelum direspon sama Mbak Ayu Sinaga, izin iklan sedikit teman-teman ya. Assalamualaikum Ikhwan Fillah yang ada di bawah. Selamat siang. Buat teman-teman yang baru gabung, dibantu tap-tap layar agar komal kita tetap kokoh. Dibantu share dan posting ulang. Yang belum follow silakan di follow akun Kata Bible 03 karena ini akun rutin kita untuk live setiap harinya. Narasumber dan sahabat-sahabat saya di follow teman-teman. Ada Uni Rifa, ada Bang Rasid, ada Bang Ton, ada Bang Jimen, di follow semua. Dan di bawah itu ada akun saya Kata Bible 08, itu di follow teman-teman. Karena kalau akun ini ada apa-apa, akun yang 03 rungkat, kalian masuk ke situ. Jadi di follow. Di follow itu yang 08, di follow nih sahabat saya semua. Uni Rifa, Bang Rasid, Bang Ton, dan Bang Jimen. Yang Kristen boleh follow Ayu Sinaga dan Eka ya. Itu follow tuh Kata Bible 08. Semuanya di follow teman-teman. Barakallahu fikum. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman semua. Silakan lanjut. Silakan Ayu. Silakan iya Mbak Ayu, silakan Mbak Ayu. Merespon kembali kepada diskusi silakan. Ya, sekali lagi Ayu ya, kami tidak mencari kesalahan Kristen karena kami udah menemukannya. Ngapain kami cari lagi? Muntah-muntah saya melihat kesalahan Kristen ini loh. Saya pengen cari kebenarannya. Kebenaran Kristen itu apa sih? Kok kalian pengen banget jadi Kristen? Kok tetap aja jadi Kristen gitu loh pertanyaannya? Jadi gini Mbaknya tadi kan sudah mempelajari agama kami. Betul? Yes, exactly. Mbak cuman mencari kesalahannya. Enggak, ya Allah. Ya Allah. Dek, gini ya, saya ceritain ya. 6 tahun lalu saya bingung kenapa Kristen ini dikatakan benar. Saya carilah kebenaran di Kristen. Tahu-tahu yang bertemu setiap harinya tuh kesalahan Kristen mulu. Nggak dicari malah datang sendiri kesalahannya. Contoh si Eka barusan tuh. Contohnya dalam dunia matematik, katanya tuannya 3 tapi 1, katanya 1 tapi 3. Salah. Itu makanya Mbak, memang banyak yang berasumsi bahwasannya bahwasannya Tuhannya orang Kristen itu ada 3. Nah, jadi berapa Tuhannya? Tuhannya ada berapa rupanya? Tuhan makanya disebut 3 itu adalah tadi katanya banyak yang berasumsi Tuhan kami 3, tiba-tiba makanya disebut 3. Ini maunya gimana sih Mbak? Berantem yuk. Ayo kita berantem yuk. Aku mau gebukin badan Ayo berantem yuk. 3 kan Mbak harus bertanya sama saya. Dia makanya Tuhannya 3 nggak? Lagi tanya nih, Tuhannya 3 atau 1? Sebenarnya itu bukan 3. Jadi berapa? 1 dengan 3 kepribadian. Iya berarti ada 3-nya Mbak. Kan aku bilang tadi. Ya Allah. Sayang. Tuhan yang satu yang mana? Siapa namanya Kak Ayu? Tuhan yang satu itu siapa namanya coba? Tritunggal itu yang sering diperdebatkan setiap saya Enggak, lihat. jangan dulu kamu masuk ke Tritunggal dulu. Terlalu jauh kamu nanti bahaya loh. Gini ya, Dek ya. Jangan kamu menjelaskan Tritunggal kepada saya. Saya bahkan memahami Tritunggal Allah selain yang dulu enggak Ayu bersabar yuk. Kalian umat Kristen tuh bisa nggak sih? Minimal kalian tuh belajar dulu baru ngomong. Saya cuma bertanya, Tuhan kamu 1 atau 3? Bukan mencela, Dek. Saya tuh mau fokus. Saya tuh nggak mau melebar kemana-mana. Jangan sok-sok ngajarin Tritunggal. Kenapa? Pendeta ya udah saya tanya sekali lagi nih. Menurut kamu Tuhan itu 1 atau 3? Sekali lagi saya tanya, Tuhan itu 1 atau 3? Itu aja. Habis itu kita gantian nih. 1. Nah, siapa nama Tuhan yang 1 itu? Yesus. Oh ya udah, berarti Bapak sama Roh Kudus bukan Tuhan ya. Oh bukan. Ya udah lah, makasih. Nah ini baru benar nih teman-teman. Tapi salah menurut orang Kristen dia. Karena menurut orang Kristen itu Bapak dan Roh Kudus juga Tuhan. Nah ini salah menurut orang Kristen nih. Menurut kita benar. Kenapa? Tuhannya 1 ya 1. Siapa? Yesus. Jadi Bapak Roh Kudus bukan Tuhan. Sesimpel itu kok diskusi sama saya. Saya nggak mau maksa-maksa orang. Menurut
pemikiran dia Tuhan itu satu sesuai dengan perkataannya ya. Siapa satu-satunya Tuhan? Yesus. Ya udah, berarti Bapa, Roh Kudus bukan Tuhan. Bener dia, konsisten dia. Udah ya. Oke, kalau begitu Tuhan dalam perjanjian lama itu bukan Tuhan ya. Karena nggak ada Yesus di situ, itu YHWH, Yahweh. Ya. Itu Neng Eka buka kamera mau ngomong kayaknya dia. Mau ngomong kan Neng? Terima kasih Diva. Betul. Gimana dong? YHWH bukan Tuhan kan? Karena bukan Yesus. Coba aku tahu dulu Mbak ya. Boleh ku tanggapi. Aduh, sebentar dulu. Nanti saya kasih kamu sama yang lain tuh. Kamu bisa ngobrol sama Ton, sama Rasid, sama Iqbal. Saya mau sama Ayu dulu. Terbatas. Kamu jangan merendahkan, dia punya Roh Kudus loh. Ini orang nggak sopan. Masa kawan Kristennya punya Roh Kudus dibilang terbatas? Marah nih. Ayo kamu dibilangin terbatas sama si Eka tuh. Kalian memang NPD ya, saling merasa pintar satu sama lainnya. Kami loh saling melengkapi, bukan saling bijak-bijak kepala orang di sini. Mungkin dia pengetahuannya mungkin lebih luas daripada saya. Sabar Ayu ya. Ayu minta lagi aku Roh Kudus ya, supaya Ayu dipenuhi Roh Kudus sehingga bijaksana dan menjelaskan dengan baik dan benar ya. Udah maju kau Eka, udah kau sama yang lain aja Eka. Kau pun aku mau ngomong sama si Ayu. Ya silakan. Iqbal, ambil lagi deh, ambil lagi. Ya, oke. Ini ada 3.800 mata memandang. Sebelum diskusinya kita lanjut, tidak lupa saya ingatkan saudara. Nah, ya, di follow semua ini saudara. 3.800 penonton. Bang Hus, nggak begini caranya. Yang Islam di atas silahkan Islam ngefollow, kalau nggak ngefollow cantengan kakinya. Dah. Gitu aja, mereka tuh nggak bisa dikasih tahu follow ya guys, enggak. Pokoknya kalau nggak ada yang ngefollow Ton, Ar-Rasyid, Kata Bible, terus Unirifa, terus Jimen, cantengan kalau Islam. Kalau Kristen nggak usah, nggak apa-apa. Ada juga Kristen di atas, silahkan di follow. Tadi Kristen follow yang Kristen, emang nggak boleh gitu ya kalau kita? Boleh kakak, boleh. Bebas. Iya boleh. Yang mau follow yang Kristen ini Kristen teman-teman ya. Iya boleh kakak, iya. Udah saya promoin tuh. Senyumnya. Iya. Boleh. Ini siapa yang mau ngambil alih nih? Yang mau ngambil alih siapa? Bang Rasid, Bang Ton, Bang Jimen, siapa? Ya silakan Bang Rasid dulu. Oh, abang-abang kakak boleh izin tadi mau menanggapi pertanyaan Bu Unirifa tadi, boleh? Oke, silakan. Emang saya nanya sama siapa? Tunggu, saya mau sebutkan pertanyaannya. Apa pertanyaannya dulu? Takutnya kamu nggak ngerti lagi. Enggak gitu aja ya, kalau nggak bisa ya udah. Ya pertanyaannya apa deh? Uni bingung. Emang nanya apa sama dia? Mengenai Tuhan tadi 1, 3. Apa pertanyaannya? Oh ya udah. Ayo udah Uni ulangi deh biar enak. Tunggu. Berarti kamu sama Uni. Tuhan itu ada berapa? Oke, 1. Oke, siapa Tuhan satu-satunya itu? Boleh kejelasin? Enggak, saya cuma nanya, jangan dijelasin, saya minta jawaban. Yahweh, Yesus, siapa Tuhan? Jangan pakai musik, Rasid. Jangan pakai musik, nanti di YouTube. Saya tanya sekali lagi nih. Pertanyaan saya, Tuhan itu satu. Siapa? Itu ada berapa itu? Nah, jadi 3 jadi Tuh kan 1. secara matematika salah. Saya bilang Gini kalau loh, Mbak, satu ya aku- satu. iya. Kenapa satunya begini deh? Disambungin dengan pulpen, jadi 1 kan? Kenapa satunya begini deh? Dengan pulpen itu sama-sama pulpen. Kenapa satunya begini deh? Ini mirip Pak. Satunya tuh ini. Satunya tuh ini. Satu tim. Satunya tuh begini. Bang Rasid tahu. Udah gini aja. Eka, kamu jangan sama saya ya. Saya mau sama yang cewek aja ya. Kamu sama yang cowok aja. Saya kan kamu pilih ya. Oh, nggak bisa kucap tadi tuh ya. Iya, sama Ya, saya yang sama lain saya juga. deh, sama saya. Ayo. Kalau mau entar nanti di hati Lanjutin, Bre. abang atau kakak itu sesuai atau enggak, sama- cuma belakangan gitu. Analoginya yang tadi dilanjutin, pulpen dengan Oke, pulpen dan siap. pulpen. Jadi gini. Ketiganya adalah pulpen, gitu kan? Menurut yang saya tahu, Gimana? menurut yang saya tahu, tidak diucap ya, weh. Nggak apa-apa. Masanya Tuhan itu, maksudnya itu Tuhan dulu kan langsung menjumpai manusia pada masa, kalau di kami ya, masa perjanjian lama. Itu Tuhan atau ya Yahweh tadi menjumpai atau memberikan firman-Nya melalui sang nabi. Oke? Nah, Sang Nabi. berarti langsung ya sang nabi. Ya, lanjut. Entah Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Elias, seperti itu.
Langsung jumpa jadi, itu Tuhan ya. Karena ya, tapi dalam bentuk rupa entah api, tiang awas segala macam gitulah. Nah, masanya Tuhan itu, bukan habisnya Tuhan ya, tapi karena kenakalan manusia tadi jatuh ke dalam dosa, makanya dia karuniakanlah anaknya yang tunggal, yang dari pribadi dia juga, yaitu firman Tuhan. Kenakalan manusia, dia cuma dalam dosa. Oke, dikasihnya lah anaknya manusia, anak itu ke dalam dunia dalam rupa manusia, yang dalam kontraknya sebenarnya keilahiannya itu nggak kehilang gitu loh. Jadi dalam firman Tuhan mengatakan karena besar sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yohanes 13 nomor 16. Yang percaya kepadanya boleh beroleh hidup yang kekal. Oke, itu poin kedua. Setelah masa Yesus di dunia ini sudah selesai, maksudnya pemerintahan Yesus sudah selesai, dia naik ke surga tuh. Aku naik ke surga untuk menyediakan tempat untukmu. Maksudnya yang percaya kepada dia, sehingga nanti punya tempat yang percaya pada Yesus punya tempat di surga. Nah, apa sebagai penggantinya di dunia ini? Pertanyaan itu kan? Aku kasih Roh Kudus. Ketahuan. Jadi intinya, saya tanggapi intinya dari perjanjian lama itu kan Tuhan mengutus Nabi. Oh belum Ton, yaudah. 10 menit, 10 hari lagi. Oh siap ya udah sabar saya. Ya kalau ada waktu kasih, kalau nggak ada ya udah. Ada. Pokoknya dikasih waktu 3 hari dimulai dari kemarin. Silakan. Oke, jadi makanya di dalam Alkitab dia berkata bahwa dosa paling besar itu adalah yang menghujat Roh Kudus. Kalau menghujat Tuhan dulu atau Allah dulu itu nggak masalah, ada pengampunan. Nggak masalah, betul. Menghujat Tuhan nggak masalah, menghujat Roh Kudus pada zaman-zaman itu dosa. Sehingga ada yang kasusnya itu Sodom dan Gomora yang dihancurkan sama Tuhan gitu loh. Jadi zamannya Yesus juga ada yang berbuat jahat demikian juga, sehingga dia berlakukan seperti itulah. Ya, sehingga dia menjalankan membuatnya sesuai dengan Alkitab, naik ke surga untuk kehidupan, menyediakan tempat bagi kaumnya yang percaya padanya. Nah sekarang dia udah 2 kali maju, udah 2 kali maju. Saya tanggapin dari belakang dulu deh biar nggak kepanjangan. Yang pertama, tadi sempat diungkit bahwasanya ada di Bible tuh kalau menghujat Roh Kudus itu kan tidak bisa diampuni dosanya gitu kan ya. Jadi kalau menghujat Tuhan nggak apa-apa kata dia sendiri ya teman-teman ya, menghujat Tuhan nggak apa-apa, kalau Roh Kudus nggak boleh. Udah dihujat pun. Oh ya betul kan, kalau menghujat Tuhan nggak apa-apa, kalau Roh Kudus nggak boleh ya, itu dosa yang sangat besar. Kemudian saya tanggapin ke belakang, ternyata menurut pemahaman Bang Eka bahwasanya di perjanjian lama Tuhan itu bertemu dengan manusia dengan utusannya dengan cara tiang awan, tiang api dan lain-lain ya kan. Lalu kemudian di perjanjian baru Tuhan itu turun sebagai manusia ya. Jadi yang di perjanjian lama udah nggak bertugas lagi, ganti Tuhan turun jadi manusia di perjanjian baru. Nah setelah itu Yesus diangkat ke surga. Setelah Yesus diangkat ke surga, ini Yesus sudah nggak kerja lagi. Siapa yang bekerja sekarang? Roh Kudus. Jadi intinya Tuhannya punya shift ya. Shift pertama Bapa, shift kedua Yesus, shift ketiga Roh Kudus. Begitu. Betul. Enggak. Tapi ya maksudnya udah shiftnya Yesus yang paling cepat ya. Iya, shiftnya Yesus cuma 33 tahun. Iya. Betul? Nah, terserah tanggapan orang abang, terserah lah, bebas itu. Lah gimana itu penjelasan dari abang? Saya merangkumnya, gimana sih? Shiftnya beda. Iya kan tugasnya beda-beda toh. Di perjanjian lama Tuhannya berfirman kepada para nabinya turun dalam rupa api, dalam rupa tiang awan. Itu shift pertama. Shift kedua Tuhan turun jadi manusia. Shift ketiga Roh Kudus. Entah penjelasan Roh Kudus kayak gimana tuh. Ya udah, ini sekarang zamannya Roh Kudus. Zaman Roh Kudus sekarang. Tuhan udah nggak berfirman lagi, nggak turun lagi ya. Ya itulah ganti Roh Kudus. Punya Bapak sama Yesus istirahat. Nah istirahat bang, dia masih tetap bang, atau istilahnya bekerja bang. Kalau gitu bang. Lah kan kerjaannya tadi udah jelas dibagi-bagi. Bukan bagi-bagi, mana ada bagi-bagi?
Coba saya ulang lagi ya. Di perjanjian lama Tuhan langsung berfirman kepada manusia, langsung turun dalam rupa tiang api, tiang awan. Itu perjanjian lama. Siapa itu? Itu adalah bapaknya Yesus, betul nggak? Siapa? Bapaknya Yesus itu kan? Yang perjanjian lama? Siapa? Ya, oke, yang jelas. Betul. Nah, perjanjian baru Yesus turun ke dunia. Bapak udah nggak kerja lagi karena firman sudah turun ke dunia. Betul. Lanjut. Betul lah. Setelah Yesus naik ke surga, diturunkanlah Roh Kudus, shift ketiga. Shift ketiga, yang paling panjang. Zamannya Roh Kudus, Bang. Zamannya Roh Kudus udah berlalu 2000 tahun sampai sekarang, teman-teman. Gitu. Yesus yang cepet. Yesus itu harusnya gini, bro. Ada satu logika yang salah. Ketika di perjanjian lama Tuhan menyembah kepada Bapa, di perjanjian baru manusia menyembah kepada Yesus. Di sekarang harusnya Anda nyembahnya Roh Kudus. Ketiga-tiga ini mana ya, Bang? Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Gak bisa dibedakan. Nggak mau satu, ya udah tiga-tiganya ambil semua lah, nggak apa-apa, saya ngalah. Nah itulah, baguslah bilanglah 3. Dari tadi bilang 3 lah, selesai masalah kita. Udah, saya nggak mau berebut. Jadi apa, teman-teman? Kalau ketika sudah mengatakan bahwa saya tiga-tiganya disembah, ya udah nggak apa-apa. Pulpennya itu dia di satu loh, Bang. Jadi nggak jadi 3 di jadinya. Jadi seperti itu. Menurut pemahaman saya ya, yang iya, pulpen dan pulpen, ketiganya adalah pulpen. Betul? Gimana? Pulpen dan pulpen, ketiganya adalah pulpen. Ya namanya pulpen. Ketiganya namanya pulpen. Si pulpen ketika pulpen satu kan? Jiben ketawa Jiben. Ketika ditanya ada berapa pulpen? 1 pulpen. Ketika ditanya ada berapa pulpen? 1 pulpen, betul? Ya dalam kesatuan 1 pulpen digabung kok. Iya, kesatuan toh. Ya udah, selesai di situ. Gimana? 1 pulpen, 3 pulpen. 3 pulpen tapi 1 pulpen. Karena diikat menjadi 1. Tidak terpisahkan, betul. Ini diskusinya satu arah aja ya, nggak bisa bertanya ke sebaliknya. Boleh bertanya balik, silakan. Nanti kalau masalah bertanya, nanti ke masalah bertanya sama gua. Sama Rasid, sama Oke, Rasid. ini 7 sama biar Abang Rasid yang jawab ya. Nanti aja Bang Ton dulu. Sebentar dulu, belum selesai Bang Ton. Coba lanjut. Nggak, kayaknya yang jawab aja Bang Rasid ini. Nggak apa-apa, gantian kita. Yang penting nggak berebut ngomong. Ada yang menjawab, ada yang bertanya, ada yang menyadarkan masing-masing seperti itu. Ya, udah oke. Jadi nggak mungkin saya menjalankan ibadah di gereja Abang, kan nggak mungkin. Ya kita ibadah masing-masing lah. Gimana sih? Kan nggak mungkin saya sholat di gereja Abang, kan nggak mungkin. Masing-masing lah. Iya. Agak lain Abang. Maksudku gini, kalau di kami kan jaminan keselamatannya ada. Apa itu keselamatan menurut Yesus? Enggak, aku mau nanya sama Abang nih, jaminan keselamatan di Islam apa? Jaminan keselamatannya banyak. Ketika banyak nih, memakai akal. Jaminan sederhana aja, ketika manusia mau memakai akal. Ya apa dalam ayat ngomong, jangan cuma dalam ayat. Ayatnya banyak. Pertama di surah kedua, di dalam mengenali Allah Subhanahu wa taala di surah pertama, yaitu apa? Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Pemurah lagi Maha Penyayang. Di surah kedua dijelaskan, dzalikal kitabul la raiba fihi muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Bagaimana menjelaskan tentang tidak ada keraguan-raguan di dalam kitab ini bagi orang-orang yang mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surah selanjutnya, di surah yang sama, di surah selanjutnya di ayat ke-24 dikatakan, apabila kalian tidak percaya kepada Muhammad yang kami turunkan firman kami kepadanya, maka silahkan buat Al-Quran sejenisnya. Jadi sudah diperintahkan nih 1400 tahun yang lalu sudah diperintahkan orang-orang yang mau menyaingi Al-Quran, tapi sampai detik ini tidak ada. Lantas bagaimana kita memahami tentang Al-Quran ini? Ternyata Al-Quran ini untuk seluruh umat manusia, untuk seluruh umatnya Nabi Muhammad, yaitu apa? Ente juga.
Di mana ayatnya? Litubayyina linnazi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Al-Qur'an atau Al-Zikrah diturunkan untuk seluruh umat manusia agar mereka mau berpikir dan berakal untuk mencari kebenaran di dalam Al-Qur'an. Nah, silahkan pilih, karena Al-Qur'an itu bukan hanya untuk orang Islam. Makanya dikatakan di hadis, umat Nabi Muhammad SAW itu terpecah menjadi 73 golongan. Hanya satu golongan yang masuk Islam, yaitu apa? Hanya satu golongan yang masuk surga, yaitu apa? Hanya Islam. Karena kamu juga itu adalah umat Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah nabi terakhir diturunkan untuk seluruh umat manusia. Makanya manusia itu dipanggil apa? Ya ummati, umatku. Ketika Allah memanggil ya seluruh wahai manusia, wahai seluruh umat manusia, wahai mukmin, seluruh umat yang beriman, itu dipanggil seperti itu. Nah, kalian dipanggil apa? Wahai domba-domba. Ih, binatang. Ya gimana? Silakan. Jadi intinya gini, kita kan punya tiba-tiba inti gak tuh? Dia nanya, dijawab langsung inti sama dia. Darah Yesus. Iya. Amin, darah Yesus. Jadi di Abang kan ada jaminan keselamatan, di kami juga ada jaminan keselamatan. Sebenarnya poinnya udah ada tuh, ya kan? Nah, sekarang tinggal cari coba uraikan jaminan keselamatan. Coba uraikan jaminan keselamatan yang Anda katakan. Kami mencari kesalahan di orang situ gitu. Oh, Anda mencari kesalahan? Mohon maaf, kami tidak pernah mencari kesalahan, tapi kesalahan itu tertera di dalam Bible-mu. Ketika Yesus mengatakan, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup, tidak ada yang mampu sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Paulusmu mengatakan apa? Yesus mengambil jalan dengan cara jalan terkutuk. Karena ada tertulis, terkutuklah anak manusia yang tergantung di tiang salib. Nah, ketika Yesus mengatakan, aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari bangsa Israel, maka sinkron dengan Al-Quran saya, Oisqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Jadi ternyata Yesus itu diutus hanya untuk domba yang hilang dari bangsa Israel. Itu perkataan Yesus. Lantas siapa yang memerintahkan untuk keluar dari bangsa Israel memberitakan Injil? Dan Yesus mengatakan apa? Yesus mengatakan, kalian telah mengutus utusan kepada Yohanes, walaupun kesaksian itu benar, tetapi aku tidak memerlukan kesaksian manusia. Maka dari itu aku bersaksi tentang diriku sendiri, agar kalian memperoleh hidup yang kekal. Itu Yohanes 5 ayat 36. Apa itu hidup yang kekal? Hidup yang kekal itu adalah syahadatnya Yesus, yaitu apa? Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal, bahwa mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, kenapa Yesus tidak menginginkan ketika dia menyampaikan sesuatu kepada muridnya, lalu muridnya menyampaikan kepada sesuatu dengan orang-orang lain? Yesus tidak menginginkan itu. Karena apa? Karena kebenaran datang dari mulutnya, yaitu Injil. Makanya Yohanes 17 ayat 8 mengatakan, segala firman yang telah engkau sampaikan padaku, telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka menerima dengan baik dan benar. Tidak menyiarkan, tidak ada yang memerintahkan untuk menyiarkan, tidak ada. Makanya Yesus mengetahui, memahami betul bagaimana ketika orang, sesuatu yang disampaikan, lalu orang ini menyampaikan lagi ke orang lain, pasti ada sesuatu yang berubah. Maka dari itu Yesus mengatakan, aku tidak memerlukan kesaksian manusia. Maka dari itu aku bersaksi tentang diriku sendiri. Kalau cuma geleng-geleng yang kamu bisa, maka kapan kamu akan memakai akal? Coba bantah pernyataan saya. Ya, kalau kita kan beda. Logikamu kan. Jangan bilang beda. Jangan bilang beda. Oke, sekarang saya tanya, perbedaan Injil dengan Bible apa? Bisa kamu bedakan? Apa bedanya Injil dengan Bible? Injil itu bang kabar baik. Kabar baik. Kalau Bible? Ya. Kabar buruk. Diam dulu. Jadi mencakup semua. Mencakup semua apa? Itu perjanjian lama, perjanjian baru. Siapa yang berjanji? Ya Tuhan lah, siapa yang berjanji lagi? Oke, pelan-pelan kita uraikan akal pikiranmu. Sepakat tidak ketika ada manusia yang menuliskan sesuatu lalu mengatakan bahwa ini adalah firman Tuhan? Sepakat tidak? Bentar dulu, apa tadi? Ketika ada seorang manusia menuliskan sesuatu lalu dia mengatakan bahwa ini adalah firman dari Tuhan. Manusia menuliskan, ini memang perkataan dari Tuhan. Oke, perkataan dari Tuhan. Maka tersesatlah manusia ketika ada yang menulis sesuatu lalu mengatakan bahwa ini adalah dari Tuhan. Betul? Lah, Quranmu sendiri siapa yang nulis? Oh, kita
kita uraikan nanti. Kita uraikan nanti. No. Jawab dulu sekarang. Siapa yang nulis? Manusia. Pencetak sama sekali sampai detik ini siapa yang cetak? Manusia. Ya udah. Kenapa? Sebelum dituliskan dari Allah kan? Sebelum dituliskan sebentar. Sebelum dituliskan Al-Qur'an, Al-Qur'an sudah dimaktubkan, yaitu apa? Dzalikal kitabula, kitab. Tidak ada keraguan-raguan di dalam kitab ini. Kamu tahu kitab itu apa? Sebuah buku. Sekarang saya tanya, ketika Paulus waktu di penjara dia menuliskan surat Roma kepada bangsa-bangsa Roma yang beriman kepada Yesus, dia menuliskan. Lalu apa urgensinya Paulus menulis surat lalu mengatakan Roma 1 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4. Apa urgensinya Paulus mengatakan hal itu? Apa urgensinya Yesus memberi ayat-ayat kepada apa yang dia tuliskan? Itu surat loh. Ayo. Al-Quran, iya, Al-Quran itu kalau ada yang mampu surat untuk tujuan kemana tuh? Kemana dulu? Tujuan kepada bangsa Roma, orang-orang Roma yang meyakini Yesus ada. Nah, surat Paulus untuk bangsa Roma kan, betul ya? Surat Paulus, lantas kenapa ada ayatnya? Lantas ya, kenapa sama, ada Bang. ayatnya? Kalau di situ juga hadis-hadis penerangan para ulama kan? Kenapa? Nah, ya udah, sama itu pertanyaannya. Apa ya udah tiba-tiba? Apa? Hadis-hadis itu karangan para ulama. Jadi siapa yang bilang karangan para ulama? Itu siapa bilang karangan para ulama? Yang penting enggak itu yang penting bahasanya yang penting. Tafsiran dari Al-Qur'an. Lu kok tafsiran? Ya udah, berarti itu bukan pure dari Al-Qur'an. Itu intinya. Siapa yang bilang hadis itu? Siapa yang bilang hadis itu adalah buah dari Al-Quran? Berarti kalian percaya hadis ini ceritanya? Nggak percaya Al-Quran? Percaya hadis itu ada. Ayo lu, berusaha sama Al-Quran kalian. Loh, Al-Quran itu adalah kebenaran utama. Al-Quran itu adalah rujukan umat Islam. Nah terus tadi makanya di dalam Al-Quran dikatakan ikutilah Allah, ikutilah Rasul, dan ikutilah ulil amri. Ayo. Ya untuk apa di situ? Ya untuk memperkenalkan bagaimana Nabi Muhammad SAW, apa perkataannya, apa yang dia ucapkan. Siapa yang ngarang? Tidak ada yang mengarang. Itu dituliskan. Bang, jujur kenapa bang? Jujur kenapa? Siapa yang ngarang? Jujur tidak ada yang mengarang. Siapa yang bilang mengarang? Bisa kamu berikan saya bukti satu bahwa hadis itu dikarang? Ayo coba, jangan cuma congor aja. Bukan gitu bang. Kalau lagi nih hadis itu udah jangan cuma congor, buktikan kepada saya bahwa hadis itu dikarang. Di mana? Jangan bahasa-bahasa kasar di komentar, jangan bahasa kasar. Gue jawab dulu itu apa? Buktikan kepada saya bahwa yang keluar dari congormu itu hadis itu adalah karangan manusia, karangan ulama. Coba buktikan. Ya karena ada Al-Quran gitu loh. Loh, apa yang ada dalam Al-Quran? Kalian percaya apa hadis nih? Percaya hadis. Kalian bilang nggak ada buktikan datanya yang ada di Al-Quran. Jadi apa sih karangan manusia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini aja Bang Rasid, gini Bureka kalau nggak ngerti apa itu Al-Quran, apa itu hadis, tanya aja mending, Bang, apa itu Bang Al-Quran, apa itu hadis. Jangan menjelaskan kemudian diminta buktinya, Abang nggak bisa kasih bukti gitu loh. Lebih baik kan tanya tuh, Bang, Al-Quran itu apa sih, hadis itu apa sih? Nah, tanya aja sama Bang Rasid. Itu lebih baik daripada abang menarasikan hadis itu adalah karangan ulama, tapi abang nggak bisa kasih bukti. Gimana tuh? Ya tanpa harus bukti, udah tahu kok. Lah itu namanya ngawur namanya itu. Itu namanya congor. Itu namanya congor, cuman mulut lebar tapi nggak tahu apa-apa, cuman ngawur. Sama situ juga tadi mengatakan kan, kita Paulus segala macam ini. Ya udah situ juga congor. Saya bisa membuktikan. Paulus di penjara betul tidak kalau Paulus waktu itu di penjara lalu dia menuliskan kitab Roma? Ayo, saya bisa buktikan. Kamu bisa buktikan apa? Tafsiranmu sendiri. Maka beginilah betul kata Al-Quran, ketika manusia tidak memiliki akal maka tahu malu pun dia nggak ngerti apa itu malu, hanya bisa berbicara tapi nggak ngerti apa yang dibicarakan. Itulah Al-Quran kebenarannya. Coba, ketika manusia tidak berakal maka mempermalukan dirinya adalah sesuatu yang tidak begitu penting dalam hidupnya. Mempertunjukkan wajahnya di depan 4.000 manusia,
tetapi dengan cengengesan-cengengesan mengatakan bahwa Al-Quran dan hadis itu entah apa yang dia katakan, tapi tidak ada literasi yang dibawakan. Tetapi saya mampu membuktikan bahwa betul tidak, Roma itu tulisannya Paulus. Lantas kenapa diberi ayat? Bukankah ayat itu hanya untuk kitab suci? Apa? Mau ngomong apa? Tulisan Paulus, tulisan Nabi Abraham, tulisan apa tiba-tiba jauh banget Paulus ke Nabi Abraham? Apa? Mazmurnya si Raja Daud juga. Itu tulisan manusia. Apa sih? Apa? Itu semua tulisannya. Bahkan ini aku jelasin dulu nih. Ya. Di dalam kitab suci itu semua. Aduh, ada nggak makhluk abstrak yang lainnya yang bisa dinaikkan? Kok beginian? Apa kayak begini nggak punya otak sedikit pun? Minimal kalau berdiskusi itu punya sedikit wawasan, sedikit wawasan gitu loh. Biar bukan cuma cengengesan, geleng-geleng, tapi nggak ngerti apa-apa, sok cuma mau bicara gitu loh. Udahlah mempermalukan diri, mempermalukan Kristen. Ya apa? Saya sudah memperjelaskan. Sekarang saya sudah menjelaskan apa yang Anda tanyakan. Ayo. Ya, aku udah juga utarakan yang saya tahu. Apa yang Anda tahu? Tidak ada pengetahuan yang kami ketahui di sini. Yang Anda katakan? Apa pengetahuan Anda yang kami dapatkan? Bukan kami diskusi itu untuk edukasi. Ya, ini dari panutan saya ya, Edis ya. Panutannya Edis. Parah Yesus. Pantesan kau kesasar panutanmu Edis. Dalam lagi bilang tuh nggak ada. Edis kau jadi panutan makanya kesasar tuh. Panutan dalam Coba kalau memang nggak ada manfaatnya ganti pemain aja. Ini ada yang di bawah tuh banyak banget yang mau naik. Jawabnya kan. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslimi awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.